Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Abdi Widakusuma dengan nomor induk mahasiswa E1A020261. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kalimat, dimulai dari unsur kalimat pelengkap. Unsur kalimat pelengkap sering juga disebut sebagai komplement. Pelengkap fungsinya seperti objek, tetapi tidak bisa dirubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Dalam sintaksis, pelengkap atau komplement adalah bagian frasa verba yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam klausa. Pelengkap dapat berupa frasa, nomina, verba, adjektiva, atau preposisi, atau klausa. Letaknya langsung di belakang predikat bila tidak ada objek, atau di belakang objek bila ada objek. Ciri-ciri pelengkap adalah 1. Selain nomina, pelengkap dapat diisi oleh verba atau adjektiva. 2. Berada di belakang predikat dan didahului oleh preposisi atau kata depan, seperti di, ke, dari, pada, untuk, guna, hingga, hampir, demi, atas, dan lain-lain. 3. Tidak dapat dijadikan bentuk pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Firdaus dengan nomor induk mahasiswa E1A020264. Saya berasal dari kelas D dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat inversi. Diawali dengan apa sih kalimat inversi itu? Jadi, kalimat inversi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Yang berarti kalimat inversi merupakan kebalikan dari kalimat versi. Kalimat versi mempunyai pola kalimat yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya penulisan kalimat inversi ini diiringi dengan kalimat versi dan merupakan penekanan terhadap makna sebuah kalimat. Juga akan menjadi kata kunci yang memengaruhi makna dalam hal menimbulkan kesan tertentu. Kalimat inversi di dalam bahasa Indonesia biasanya digunakan dalam ragam bahasa lisan atau ragam karya sastra untuk menekankan maksud tertentu atau agar terasa lebih indah. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari kalimat inversi. Yang pertama, predikatnya biasanya mendahului subjeknya. Yang kedua, kalimatnya harus didahului dengan kata kerja. Dan yang ketiga, kalimat inversi biasanya lebih tegas daripada kalimat versi. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat inversi. Yang pertama, berdasarkan pola kalimat dibagi menjadi 4. Yang pertama, predikat subjek. Pada pola ini, subjek diletakkan setelah predikat. Contohnya, cemburu dia. Cemburu merupakan predikat dan dia merupakan subjek. Pola kalimat yang kedua, yaitu predikat, objek, subjek. Pola ini berasal dari pola subjek, objek, predikat. Namun, posisi subjek dan predikat dibalik. Sebagai contoh, buang sampah itu Ani. Yang ketiga, predikat, pelengkap, subjek. Pola kalimat ini berasal dari pola subjek, predikat, pelengkap. Namun, posisinya diubah, yang mana predikat diletakkan di awal, pelengkap di tengah, dan subjek di akhir kalimat. Contohnya, bertubuh kekar pria itu. Yang keempat mempunyai pola predikat, keterangan, subjek. Contohnya, mandi tadi pagi dia. Yang selanjutnya berdasarkan jenis kalimat. Yang pertama, ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi tentang informasi, baik itu pernyataan, fakta, maupun pendapat, yang tujuannya untuk memberitakan suatu peristiwa. Sebagai contoh, berisik sekali Anda. Yang kedua, kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang digunakan untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Sebagai contoh, berapakah umur Anda? Yang ketiga, yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah seseorang agar melakukan sesuatu. Sebagai contoh, kembalikan uang saya. Agar mudah dipahami, jadi di sini saya memberikan perbandingan antara kalimat versi dengan kalimat inversi. Sebagai contoh, yang pertama, Agus pergi ke bioskop. Itu merupakan kalimat versi. Kenapa merupakan kalimat versi? Karena di situ memiliki pola Agus sebagai subjek, pergi sebagai predikat, dan ke bioskop sebagai objek. Dan jika kita ubah menjadi kalimat inversi, polanya akan berubah.
yaitu pergilah ke bioskop Agus. Pergilah sebagai predikat, ke bioskop sebagai objek, dan Agus sebagai subjek. Sekian dan terima kasih, itulah pemaparan materi tentang kalimat inversi. Saya Muhammad Aris Firdaus, izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwi Prasetya dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Saya berasal dari kelompok 10 Bahasa Indonesia Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan unsur kalimat. Nah, apa sih unsur kalimat itu? Unsur kalimat adalah sintaksis ya. Yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata atau peran kata. Contohnya seperti subjek, predikat, keterangan, objek, dan pelengkap. Biasanya itu digambarkan oleh tindakan atau suatu objek. Contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kan? Nah, seperti ini. Jadi ini adalah contoh-contoh beberapa dari masing-masing peran kata tersebut ya. Nah guys, lalu apa aja sih arti predikat itu dan contoh-contohnya? Baik, yang pertama yaitu adalah predikat. Pengertian dari predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana si S, yaitu pelaku atau tokoh dan sosok di dalam suatu kalimat. Contohnya itu seperti ini. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sini. Yaitu saya akan menjelaskan ya, atau memberi satu contoh saja. Contohnya seperti kuda meringkik, ibu sedang tidur siang. Nah, itu kan predikat. Nah, predikat ini artinya menuju ke tokoh atau sosok di suatu kalimat tersebut. Nah, lalu ada nih, yaitu objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Objek pada umumnya diisi oleh nomina frasa atau nominal klausa. Letak O selalu di belakang P yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya O. Seperti yang bisa dicontohkan ya. Nah, lalu apa saja sih contoh-contoh objek itu? Contohnya seperti ini. Aku sebutin ya, yaitu contohnya juru masak menggoreng. Nah, itu adalah contoh objeknya. Nah, lalu apa itu verba transitif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz dari kelas D dengan NIM S1A020267. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar yaitu yang berisi tentang pokok dan struktur inti. Belum mengalami perubahan. Perubahan itu berupa unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, dan objek. Pola kalimat dasar memiliki acuan dasar atau pattern untuk berbagai tipe kalimat. Saya di sini ingin menjelaskan tentang contoh kalimat dasar tipe SP. Kalimat SP terdiri dari dua jabatan, yaitu subjek dan predikat. Subjek bisa lebih dari satu maupun predikat bisa lebih dari satu. Satu kata kalimat SP terdapat verba transitif dan atau frasa verba lazim. Contoh Andi membaca. Andi itu subjek, predikatnya itu membaca. Elvin tertawa. Elvinnya itu sebagai subjek, predikatnya itu sebagai tertawa. Darah mengalir, darahnya itu sebagai subjek, predikatnya itu mengalir.
kalimat dasar tipe SPO. SPO terdapat verba transitif yang memerlukan dua pendamping, subjek di sebelah kiri dan O di sebelah kanan. Contoh, pembalap mengejar musuhnya. Pembalap itu sebagai subjek, mengejar sebagai objek. Kapal mengangkut penumpang. Subjeknya sebagai kapal, predikatnya sebagai mengangkut, objeknya sebagai penumpang. Yang ketiga ada kalimat dasar tipe SP atau PEL. Mempunyai dua pendamping, yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Aldi terpilih menjadi ketua OSIS yang baru. Aldi sebagai subjek, predikatnya terpilih menjadi OSIS yang baru. Tini sedang belajar makan. Tini itu sebagai subjek, predikatnya sedang belajar, dan pelengkap itu sebagai makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Kalimat dasar tipe subjek predikat keterangan. Kalimat dasar ini memiliki tipe unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan. Karena diperlukan oleh predikat, subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, Dimas sedang membaca di perpustakaan. Dimas sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, di perpustakaan sebagai keterangan. 5. Kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek pelengkap. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba transitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Misalnya, Pak Joko membelikan anaknya sebuah sepeda berwarna hijau. Pak Joko sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, anaknya sebagai objek, sebuah sepeda berwarna hijau sebagai pelengkap. 6. Kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek keterangan. Kalimat dasar ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nomina. Predikat berupa verba transitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Subjeknya ibu, predikatnya membeli, objeknya sayur-sayuran, keterangan di pasar tradisional. Catatan 1. Nomina adalah kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala benda yang dibendakan. 2. Frasa nominal adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. 3. Verba intransitif adalah kata kerja tidak memerlukan subjek dalam kalimatnya. 4. Verba transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dan kalimatnya. 5. Frasa berpreposisi adalah kata yang terletak di depan nomina atau kata benda. Sekian, terima kasih. Kapital. Kalimat tunggal terdapat satu struktur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. Contoh kalimat tunggal yaitu adik menggunakan seragam ke sekolah. Wati adalah seorang gadis yang cantik. Budi adalah seorang guru matematika. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa ataupun lebih.
Kalimat majemuk sendiri terbagi atas 3, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Dengan ciri-ciri, kalimat majemuk terdiri dari 2 klausa atau lebih yang saling berhubungan menggunakan konjungsi, menghasilkan kalimat serta makna baru dari penggabungan antar kalimat. Isi kalimat sendiri yaitu subjek, predikat, serta kalimat penjelas yang lebih dari 1. Contoh dan jenis kalimat majemuk. Kalimat majemuk setara atau koordinatif adalah penggabungan 2 klausa atau lebih yang masing-masing mempunyai kedudukan yang setara dan dalam struktur kalimat. Contohnya, Pak Bejo akan menetap dan bekerja di Kalimantan selama 5 tahun. Kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif adalah penggabungan 2 klausa atau lebih sehingga terbukti kalimat majemuk yang salah satu klausanya menjadi bagian dari klausa yang lain. Contohnya, kehidupannya berubah drastis sejak dia menjadi YouTuber. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 klausa. Contohnya, ibu sedang memasak di dapur dan Beno sedang mengerjakan tugas di kamarnya ketika ayah tiba di rumah. Jenis kalimat menurut fungsi. Kalimat yang berdasarkan fungsinya memiliki 4 jenis, yaitu kalimat pernyataan atau deklaratif, kalimat tanya atau pertanyaan, interrogatif, kalimat perintah, imperatif, dan kalimat seruan. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang memiliki fungsi untuk menyatakan sebuah informasi atau fakta yang disampaikan untuk orang banyak tanpa berharap respon atau balasan. Ciri-ciri kalimat ini: akhir kalimat menggunakan titik, mempunyai pola intonasi akhir yang datar dan netral, dalam artian tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan saat kalimat pernyataan diucapkan, memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau fakta, tidak berharap mendapatkan balasan. Contoh, hari ini sejumlah wisudawan mengikuti acara wisuda tahun ini. Acara PKKMB yang diselenggarakan kemarin berlangsung meriah. Yang kedua ada kalimat tanya atau kalimat pertanyaan, yaitu sebuah kalimat yang digunakan untuk menanyakan suatu hal kepada pihak dan pihak yang ditanya seharusnya menjawab pertanyaan tersebut. Kalimat ini memiliki ciri-ciri: memiliki intonasi naik turun, bertujuan menanyakan sesuatu, diakhiri dengan tanda tanya, terdapat kata tanya di dalam kalimat. Contoh kalimat tanya: apakah barang ini milikmu? Bagaimana mengerjakan tugas ini? Kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Kalimat perintah adalah kalimat berisikan perintah atau pujukan kepada seseorang agar seseorang tersebut bersedia melakukan perintah atau pujukan tersebut. Ciri kalimat ini yaitu mempunyai pola intonasi yang tinggi saat diucapkan. Kalimat diakhiri dengan tanda seru, menggunakan partikel lah atau kan, menggunakan kata seperti ayo, jangan, tolong, dan sejenisnya. Contoh, tutup pintu itu, mari kita memakai masker, janganlah kau buang sampah itu ke sembarang tempat, tolong kau pindahkan vas bunga ini. Kalimat seruan. Kalimat seruan memiliki fungsi untuk menyatakan kebahagiaan, kebingungan, kekaguman, larangan, ajakan, kesedihan, dan kemarahan. Kalimat seruan mirip dengan kalimat perintah, namun memiliki fungsi yang berbeda. Kalimat seruan berfungsi untuk menyatakan apa yang sedang dirasakan, sedangkan kalimat perintah berfungsi untuk memerintah seseorang. Ciri-ciri kalimat seruan: memiliki intonasi yang terkadang tinggi, terkadang rendah, tergantung ekspresi yang hendak disampaikan. Adanya penggunaan tanda seru di akhir kalimat, mengandung beberapa kata kalimat seperti asyik, wow, dan lain sebagainya. Kalimat ini terkadang menggunakan kata jangan dan tolong di kalimatnya. Namun, kata ini di kalimat tidaklah terlalu banyak digunakan seperti kalimat perintah. Contohnya, wow,
Unsur sangat besar dan bersih. Asik. Besok kita akan berlibur ke pantai. Sungguh, belum kutemukan keindahan seperti ini. Kalimat tidak lengkap atau kalimat minor. Kalimat tidak lengkap atau kalimat minor adalah kalimat yang tidak memiliki unsur-unsur penyusunnya. Misal, hanya terdiri dari satu subjek, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Kalimat ini sendiri memiliki banyak jenis dan sering dijumpai pada sapaan, semboyang, seruan, ajakan, larangan, perintah, salam. Contohnya, selamat pagi. Wow, mengagumkan. Jangan pergi. Ayo masuk.